Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TBO. Di sini kami akan menjelaskan konteks free grammar. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Fikri Aska, yang kedua ada Lucky, ketiga ada Surya Fajar, keempat ada Raka. Oke, yang pertama yaitu apa itu CFG? CFG atau bisa dibilang grammar bebas konteks adalah salah satu jenis grammar dalam tata bahasa formal yang digunakan untuk mendeskripsikan struktur sintaksi bahasa pemrograman, bahasa alami, dan sistem formal lainnya. CFG penting karena dapat dikenali oleh pushdown otomata sehingga sering digunakan dalam compiler untuk parsing bahasa pemrograman. Definisi formal grammar bebas konteks memiliki 4 tupel yaitu G dalam kurung VTSP yang dimana definisi formal CFG tadi yaitu V yaitu variabel atau non terminal, itu himpunan simbol non terminal contohnya seperti S, A, B, C. Yang kedua T atau terminal atau alfabet yaitu himpunan berhingga simbol terminal, himpunan simbol terminal contoh P atau production yaitu himpunan atau non produksi contohnya S, eh, SA itu ke A, B itu B. Contoh saya sederhana yaitu diberikan gambar dengan aturan produksinya SA ke S ke dirinya sendiri atau S ke himpunan kosong yaitu A, B itu ke A dirinya sendiri atau A kosong itu tidak kemana-mana. Definisi formalnya yaitu G, VTSP, V, SA, T, A kecil, B kecil seharusnya ini, S yaitu S, P yaitu tadi. Dari definisi formal tersebut, maka language yang dihasilkan adalah LG, yaitu A pangkat N, B pangkat M, yang dimana N lebih dari sama dengan 0, M lebih dari sama dengan 0. Lalu string yang akan diterima dari language itu adalah himpunan kosong atau string kosong, A doang, B, AB, AAB, ABB. Oke, untuk bagian kedua yaitu adalah derivasi atau penurunan. Derivasi itu adalah sebuah proses menghasilkan string dari grammar yang menerapkan aturan produksi secara berurutan. Jadi yang akan kita bahas di sini nanti ada 3, yaitu ada leftmost derivation atau derivation paling kiri, lalu ada rightmost derivation atau paling kanan, lalu ada penurunan tree atau parse tree. Nah, ketiga metode ini menghasilkan string yang sama, tapi caranya berbeda-beda. Di sini akan saya bahas pertama yaitu penurunan paling kiri. Dengan kita dalam penurunan paling kiri, kita selalu mengganti non-terminal paling kiri terlebih dulu. Contohnya dengan grammar yang sama yang tadi. Coba di next. Nah, langkah-langkahnya itu pertama ada S menuju ke AS, menggunakan S, lalu AS diganti S paling kiri. Lalu langkah kedua adalah S menuju AAS, yang langkah ketiganya menggunakan S lalu A diganti S paling kiri, lalu S menuju AABA, dan langkah terakhirnya nanti adalah S menuju AAB, yang akan menghasilkan string AAB. Next. Lalu penurunan paling kanan, di penurunan paling kanan kita selalu mengganti non-terminal paling kanan terlebih dahulu, yaitu nanti kebalikan dari penurunan paling kiri. Contohnya juga kita akan menggunakan grammar yang sama. Next. Nah, meskipun tadi saya bilang ini kebalikan, nanti hasilnya tetap akan menurunkan string yang sama yaitu AAB. Hanya caranya saja yang berbeda. Jadi untuk penurunan paling kanan kita akan mengganti non-terminal yang S yang paling kanan terlebih dahulu. Jadi langkah pertama itu S menuju AS, langkah kedua S menuju AAS, langkah ketiga menuju AAA, langkah keempat menuju AABA, dan yang terakhir yaitu
menghasilkan string AAB. Next. Terus yang terakhir adalah penurunan pohon atau parse tree. Parse tree itu representasi grafis dari penurunan yang menunjukkan struktur hierarki. Next. Nah, untuk grammar yang sama juga, parse tree-nya dapat dilihat di gambar di slide. Next. Jadi untuk parse tree tadi, cara bacanya kita itu dari root, yaitu S. S itu adalah start symbol. Lalu dia bercabang, ada cabang kiri dan cabang kanan, yaitu AS. Lalu cabang kanannya adalah non-terminal S. Lalu bercabang lagi, menjadi AS lagi. Terminal A cabang kanan. Lalu bercabang menjadi A menuju BA. Cabang kirinya adalah terminal B. Cabang kanannya adalah non-terminal A. Lalu yang terakhir ada frontiernya atau leaf atau daun, yaitu A, B, dan epsilon. Dan bisa dibaca dengan string AAB. Selanjutnya ada bagian simplified context free grammar. CFG bisa disederhanakan dengan menghilangkan elemen yang tidak perlu, seperti dengan cara variabel nullable, unit production, dan useless production, untuk membuat grammar lebih efisien tanpa mengubah bahasa yang dihasilkannya. Next. Yang pertama ada variabel nullable, yang bisa menghasilkan string kosong. Penghapusan variabel nullable dilakukan dengan mengganti setiap kemunculan variabel dengan alternatif tanpa variabel tersebut, sehingga grammar akhir tidak memiliki aturan produksi yang menghasilkan string kosong. Seperti pada contoh di B. Di B kan ada string kosong, makanya dihapus. Next. Aturan kedua ada unit production, aturan produksi di mana variabel menghasilkan variabel lain. Misalnya A menjadi B. Unit production dilakukan dengan mengajukan secara langsung ke aturan produksi variabel yang dihasilkan. Seperti pada contoh di bawah. Next. Yang untuk useless production, aturan produksi yang tidak menghasilkan string terminal atau tidak dapat dicapai dari variabel awal. Seperti pada production A dihapus. Next. Untuk contoh penyederhanaan CFG, diberikan aturan produksi sebagai berikut. S menjadi AS dan A menjadi BA, dan string kosong. Yang pertama, hapus variabel yang nullable dan ganti dengan alternatifnya. 2. Menambahkan unit baru. 3. Menghapus produk yang tidak berguna. Next. Ini hasilnya akan untuk production A, string kosong diubah menjadi terminal B. Untuk yang kedua, SA, AS, dan A menjadi AS, BA, dan B. Untuk yang tiga, karena semua berguna production-nya, tidak ada yang dihapus. Berikutnya ada normal form for context free grammars. Ada dua bentuk, yaitu Chomsky